Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam kondisi yang baik di masa pandemi ini. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proteksi kehidupan kini dan masa pensiun, serta saya akan menjelaskan portfolio tentang legacy planning. Tentu saya akan menjelaskan dulu apa itu legacy planning, apa itu proteksi kehidupan, dan bagaimana merencanakannya, baik sekarang maupun nanti setelah pensiun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ujang Sanusi, saya Certified Personal Finance, dan saya sekarang sebagai Agency Director di GPS United, yaitu kantor agensi terbesar dari Prudential. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Ini konten dari presentasi saya pada hari ini. Yang pertama adalah background, kemudian yang kedua adalah health protection, income protection, crisis cover, dan legacy planning. Oke, proteksi kehidupan atau dikenal sebenarnya sebagai asuransi kehidupan ya Bapak Ibu, atau dalam bahasa Inggrisnya life insurance, adalah satu bagian yang utuh dari perencanaan keuangan keluarga, di mana kita semua tahu bahwa setiap keluarga pasti merencanakan perencanaan pendidikan, dana pensiun, investasi, dan dana darurat. Nah, proteksi kehidupan adalah bagian yang utuh yang menjadi satu kesatuan dari perencanaan keuangan sebuah keluarga. Nah, kenapa ada asuransi kehidupan? Tentu ada penyebabnya. Nah, asuransi kehidupan itu ada karena adanya resiko kehidupan yang harus ditanggung oleh kita, baik itu dengan cara alamiah maupun dengan cara sistematik. Apa itu bedanya cara alamiah dan cara sistematik? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, menanggung risiko secara alamiah sudah banyak dipraktekkan sebenarnya Bapak Ibu oleh orang tua kita. Kalau kita ingat, mungkin beberapa dari Anda mengalami seperti yang saya alami ya, di mana orang tua menyisihkan pendapatannya atau melakukan investasi dalam bentuk tanah, rumah, atau membeli emas. Salah satu kegunaannya adalah untuk dana darurat atau jaga-jaga. Kalau terjadi apa-apa, maka aset tersebut boleh dijual untuk membiayai misalnya pengobatan atau resiko meninggal dunia di mana keluarga yang ditinggalkan membutuhkan biaya untuk melangsungkan kehidupannya. Contoh misalnya seorang ibu memberi pesan kepada anak-anaknya, nanti kalau mama sakit keras atau mama tiada, kalian boleh pakai tanah yang mama sudah beli atau emas untuk berobat mama atau untuk melanjutkan kehidupan kalian. Nah, itu sebenarnya sudah sebuah konsep perlindungan dari resiko atau menanggung resiko. Nah, cuma tantangannya adalah cara tradisional tersebut, Bapak dan Ibu, adalah mahal. Bayangkan kalau kita harus menyisihkan sebuah rumah senilai 2 miliar hanya untuk jaga-jaga kalau mamanya atau papanya menderita sakit kritis. Nah, yang kedua, aset-aset tersebut pun tidak liquid atau tidak serta-merta gampang dicairkan. Ya, kalau asetnya itu dalam bentuk emas, mungkin gampang untuk dijual. Satu hari bisa langsung cair, mendapatkan uang dari penjualan emas tersebut. Tetapi kalau dalam bentuk rumah, tanah, dan aset-aset atau portfolio lain, itu tidak cair atau tidak liquid. Nanti di bagian belakang kita akan belajar aset-aset mana atau distribusi aset seperti apa yang ideal dalam sebuah keluarga. Nah, cara terbaik menanggung risiko Bapak dan Ibu adalah dengan melakukan sharing atau gotong royong. Jadi, risiko itu kita tanggung bersama. Contoh misalnya kelompok orang ini seperti gambar ini menanggung risiko bersama-sama. Jadi kalau salah satu anggotanya mengalami musibah, maka anggota yang lain akan membantu untuk menanggulangi musibah tersebut. Nah, ini sebenarnya prinsip dasar dari asuransi syariah. Jadi, prinsip syariah ini sangat mulia, di mana setiap anggota ini menanggung risiko bersama. Tentu ada uang yang harus dititipkan, atau uang yang harus ada dihibahkan kalau di prinsip asuransi syariah. Jadi kalau kita sehat-sehat saja,
umur kita panjang, kita tidak merasa rugi. Karena kenapa? Premi yang kita bayarkan itu adalah hibah untuk menolong orang lain. Jadi sudah semacam bersedekah bagi kebaikan orang lain dan musibah yang dialami orang lain sehingga mereka bisa menanggungnya. Nah, sifat gotong royong inilah yang sebenarnya diterapkan oleh cara menanggung resiko secara sistematik tadi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, erat hubungannya dengan persiapan pensiun, asuransi kehidupan harus didesain sedini mungkin nih. Karena kalau kita desainnya nanti sudah baru pensiun, baru kita mau membelinya, maka sebenarnya sudah terlambat. Kenapa terlambat? Karena ada resiko-resiko yang mungkin kita tidak duga, di mana kita tidak lagi bisa membeli produk tersebut atau perlindungan tersebut. Kalaupun kita sehat, kita harus membelinya dengan harga yang jauh lebih mahal. Oleh karenanya, idealnya kita desain proteksi kehidupan ini atau asuransi kehidupan ini lebih dini, itu lebih baik. Kemudian yang kedua, milikilah asuransi kehidupan seoptimal mungkin Bapak dan Ibu, sehingga efektif dan cost efisien. Jangan membeli perlindungan yang sebenarnya nggak efektif dan nggak efisien. Misalnya terlalu besar, tidak sesuai dengan ekonomi scale kita, tidak sesuai dengan nilai ekonomis kita, sehingga itu tidak menjadikan cost efisien. Ya, kita mengenal istilah underinsured dan overinsured. Ya. Underinsured itu ada risiko tidak di-cover sepenuhnya. Nah, ini beli manfaat yang kurang tepat atau di bawah standar dari yang Bapak Ibu butuhkan. Atau overinsured, membelinya berlebihan. Ada prinsip di mana makin besar makin baik. Itu betul, tetapi nanti tidak cost efisien. Karena saya punya keyakinan bahwa Bapak Ibu mempunyai alokasi-alokasi budget untuk hal lain juga kan. Jadi prinsipnya dua saja, lebih cepat lebih baik dan harus proper atau sesuai takaran yang pas, sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, ini ada 3 elemen asuransi kehidupan yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga atau personal. Itu kita lambangkan dengan piramid segitiga ini dengan 3 layer. Yang pertama itu perlindungan kesehatan atau health insurance. Yang kedua itu perlindungan sakit kritis atau asset protection. Dan yang ketiga itu perlindungan income. Loh, kenapa disebut asset protection? Nanti di belakang saya jelaskan. Kok perlindungan sakit kritis disebut juga dengan aset proteksi atau melindungi aset-aset kita? Nanti akan saya jelaskan apa hubungannya perlindungan sakit kritis dengan aset protection. Kita mulai dulu dengan asuransi kesehatan kini dan saat pensiun. Nah, kenapa asuransi kesehatan menjadi basis dari proteksi keluarga yang wajib dimiliki? Karena ini adalah hal pertama yang menyentuh keuangan keluarga ketika musibah itu terjadi. Jadi musibah yang paling banyak terjadi itu kan sakit, Bapak Ibu. Setuju ya? Nah, dari data LIMRA, 85% orang mengalami sakit kritis sebelum ia meninggal. Jadi udah pasti nih, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, ya, saudara, Anda, itu probability-nya tinggi sekali untuk kena sakit kritis sebelum kita dipanggil Tuhan. Jadi dari data statistik 85%. Jadi hanya 15% orang yang tidak kena sakit kritis, dia meninggal. Itu misalnya kecelakaan, atau meninggal mendadak, atau lagi tidur tiba-tiba meninggal, tapi itu hanya 15%. Jadi most of the case, apalagi kita yang punya sejarah orang tua kita juga meninggal karena sakit kritis, jadi gen itu ada kemungkinan menurun ke kita. Nah, seperti Bapak Ibu tahu, sakit kritis akan menelan biaya yang sangat banyak dan sangat berpotensi mengganggu keuangan keluarga. Jadi sudah banyak fakta di mana orang bangkrut cuma gara-gara mencari nafkah utama mengalami sakit kritis. Ini data dari Global Medical Trend Survey Report ya Bapak Ibu 2019 sampai 2020, di mana kita tahu bahwa biaya medis itu makin tahun makin naik. Ya, jadi kayak ada inflasi dari biaya rumah sakit. Ini data di Asia. Indonesia termasuk yang salah satu besar kenaikannya, di samping Vietnam dan Malaysia. Jadi ini mempengaruhi proteksi seperti apa yang harus kita miliki Bapak Ibu. Kita juga harus mengkalkulasi inflasi biaya rumah sakit. Jangan sampai kita punya proteksi,
Sudah kita beli, sudah kita desain, mau kita pakai sampai akhir hayat hidup kita, artinya setelah pensiun saya tetap mau pakai, tiba-tiba setelah pensiun tidak mencukupi lagi karena plafonnya terlalu kecil, seperti itu. Oke, ini concern-concern ya, atau challenge atau tantangan yang kita harus pikirkan kalau kita berbicara mengenai asuransi kesehatan kini dan masa pensiun. Di masa-masa pensiun, Bapak Ibu, kita mungkin baru akan mengalami degradasi kesehatan atau musibah sakit kritis. Jadi saat ini mungkin masih sehat, umur 40 masih sehat, 45, 50, 53 mulai, engsel-engsel mulai aus, 55 mulai terkena hipertensi, 60 mulai kena gula darahnya tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tanpa asuransi kesehatan, maka uang tabungan untuk kehidupan pensiun akan terganggu, sedangkan kita sudah tidak bekerja lagi. Nah, ini Bapak Ibu tantangannya. Jadi, orang-orang yang sudah menyiapkan dana pensiun dengan baik harus dilengkapi dengan proteksi kesehatan yang juga baik. Jika tidak, maka dana pensiun tadi akan kita pakai untuk berobat. Pada umumnya, asuransi kesehatan kantor yang kita nikmati selama bekerja sudah tidak lagi bisa kita pakai, Bapak Ibu ya. Jadi, kebanyakan asuransi kantor itu berlaku selama kita bekerja. Namun setelah kita pensiun, maka asuransi kantornya pun pensiun. Kecuali untuk instansi khusus ya, seperti yang saya tahu, seperti Pertamina, Bank Indonesia, PLN, itu mereka masih dijamin oleh instansi tempat mereka bekerja sebagai bagian dari fasilitas pensiun. Oke, asuransi kesehatan seperti apa yang harus kita miliki? Ya, tentu yang pertama adalah asuransi yang dapat mengcover sampai dengan usia harapan hidup kita. Artinya kita tetap di-cover sampai masa hidup kita berakhir. Kemudian yang kedua, asuransi sedapat mungkin mengcover semua biaya berobat rumah sakit tanpa adanya ekses biaya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita punya asuransi kesehatan, tapi misalnya habis 70 juta, asuransi membayarkan 40, pasien membayarkan 30. Itu namanya ekses. Jadi ada biaya-biaya yang tetap harus kita bayar karena adanya inner limit atau adanya limit-limit tertentu. Nah, oleh karenanya ya Bapak Ibu, kita harus punya yang benar-benar di-cover 100% atau S-Charge. Kalaupun ada ekses itu minim banget. Minim banget, misalnya cuma 1 juta atau 500.000. Itu pun biaya-biaya yang sebenarnya remeh-temeh ya. Misalnya yang nungguin sakit, pesan makanan, di luar coverage yang diberikan. Ya, tentu ada biaya. Tapi majority biaya-biaya yang umum dan yang justru besar itu sudah harus di-cover. Oke, mengenai plafon ya, baik plafon tahunan maupun plafon keseluruhan itu harus besar Bapak Ibu. Ya minimal 15 miliar kalau saya rekomendasikan. Kenapa? Pak, mungkin 3 miliar cukup untuk kita sakit ya, cancer dan sebagainya mungkin juga mencukupi 3 miliar. Yes, benar, tapi itu biaya kesehatan saat ini, biaya rumah sakit saat ini. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, biaya itu sudah tidak mencukupi lagi. Makanya kita punya yang lifespan-nya harus luas, jangkauannya jauh, dan plafonnya besar. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu, perlindungan kesehatan ini harus bisa bekerja sama dengan banyak rumah sakit. Sesungguhnya semua perusahaan asuransi itu mengcover rumah sakit dimanapun, tetapi bagaimana cara mengcovernya? Nah, untuk rumah sakit yang mengcovernya cashless atau kita bawa kartu, kita gesek, tanpa harus ada penjaminan dari uang kita sendiri, itu harus ada kerjasama Bapak Ibu dari perusahaan asuransi dengan rumah sakit tersebut. Oleh karenanya belilah asuransi yang paling banyak bekerja sama dengan rumah sakit, khususnya juga bekerja sama dengan rumah sakit di kota di mana kita akan menghabiskan masa hidup kita atau kota di mana kita akan pensiun. Kemudian belilah produk dari asuransi dari perusahaan yang perusahaannya sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai perusahaannya mati duluan nih sebelum kita meninggal. Nah, ini problem nih. Jadi kita harus beli dari perusahaan yang menjamin bahwa perusahaan itu akan sustain sampai masa kita pensiun. Nah, ini clue-clue simpel dari asuransi kehidupan yang harus kita miliki. Bagaimana dengan BPJS? Bagaimana dengan asuransi kantor? Apakah itu akan overlapping? Kita akan bahas di sesi berikutnya. Apakah BPJS cukup? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Banyak orang yang merasa, saya udah cukup kok pakai BPJS, atau misalnya nanti kalau pensiun ya BPJS aja lah.
hari ini pakai asuransi kantor. Itu bisa juga menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu, tergantung dari apa yang Bapak Ibu bisa putuskan. Sebenarnya BPJS ini asuransi yang mengcover semua biaya rumah sakit Bapak Ibu ya, baik itu sakit kritis maupun sakit biasa. Bahkan BPJS mengcover berobat jalan, sedangkan asuransi pada umumnya ya, asuransi dari perusahaan asuransi itu tidak mengcover biaya jalan yang sakit-sakit ringan ya. Kalau biaya berobat jalan sakit yang akhirnya berujung pada rawat inap itu biasanya di-cover. Apa yang saya mau katakan tentang BPJS, BPJS ini mengcover semua penyakit di rumah sakit yang tentu sudah ada jalurnya ya. Oleh karenanya ada rujukan dan ada prosedur khusus, ada misalnya maksimum rawat harus berapa, ada budget maksimum yang di mana Bapak Ibu harus pulang dulu ke rumah, nanti baru balik lagi ke rumah sakit. Jadi ada sebenarnya ada kendala-kendala kecil yang dihadapi oleh pasien-pasien BPJS. Nah, jika Bapak Ibu convenient dengan cara BPJS bekerja dan Bapak Ibu cukup nyaman dengan bagaimana BPJS mengcover Bapak Ibu, sebenarnya cukup menggunakan BPJS. Jadi nggak perlu lagi mempunyai asuransi dari perusahaan swasta seperti Prudential. Namun jika Bapak Ibu sudah biasa nih pakai asuransi kantor yang nyaman gitu ya, bisa pilih rumah sakit dimanapun kita mau, mungkin rumah sakit yang udah jadi langganan kita, di mana dokternya kita udah kenal karena dokter itu pun adalah dokter pribadi kita, yang kita melakukan check up setiap tahun, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu punya pemikiran demikian, saya sarankan memiliki asuransi yang lain selain BPJS. Atau kalau Bapak Ibu tetap stick dengan BPJS, is okay, cuman kita tambahkan topping ya, kita kasih pelengkap dengan yang namanya krisis cover. Nanti saya akan jelaskan apa itu krisis cover. Gitu. Jadi ada semacam manfaat lebih nih Bapak Ibu ya. Kalau sakit-sakit biasa ya masuklah pakai BPJS. Tapi begitu sakit kritis, nah ini kan udah cukup kritikal ya. Maka asuransi sakit kritis ini akan aktif atau krisis cover ini baru aktif. Bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, itu bisa jadi kombinasi juga supaya cost-nya mungkin bisa optimal ya di sisi Bapak Ibu. Oke. Bagaimana kalau saya sudah memiliki asuransi dari kantor di mana saya bekerja? Nah, ini baik sekali Bapak Ibu. Jadi jika kita sudah memiliki asuransi dari kantor, alhamdulillah puji Tuhan Bapak Ibu mendapatkan facility terbaik dari perusahaan Bapak Ibu bekerja ya. Karena hari-hari belakangan ini tidak banyak perusahaan yang memberikan asuransi tambahan selain dari BPJS yang mereka bisa berikan. Namun perlu diingat asuransi kantor ini akan tidak aktif ketika kita sudah pensiun. Yang pertama. Yang kedua, asuransi kantor ini akan tidak aktif ketika kita sudah tidak bekerja di tempat itu walaupun belum pensiun. Maksudnya apa? Maksudnya banyak kasus di mana ketika sudah terkena sakit kritis, maka perusahaan akan melayoff kita atau memecat kita karena kita kan sudah tidak produktif. Dalam 3 bulan cuma masuk 1 minggu. Maka perusahaan memutuskan, oke, sebenarnya diatur juga oleh pemerintah ya, Bapak dan Ibu. Jadi gaji dipotong dulu setengah, lama-lama tinggal 25%, lama-lama di PHK. Seperti itu. Ketika hal itu terjadi, maka asuransinya pun ikut di PHK. Ya, asuransinya pun ikut putus. Maka dalam kondisi seperti itu, kita tidak ada pilihan lain. Sementara asuransi swasta kita tidak punya. Nah, hal-hal ini yang perlu dipikirkan Bapak Ibu. Oke, sebaiknya rancanglah sebuah asuransi kesehatan yang baik, yang mengcover Bapak Ibu sampai pensiun, yang affordable, harganya juga Bapak Ibu mampu. Nah, itu harus dirancang sedemikian rupa Bapak Ibu. Dan harus dirancang sedini mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah tua baru mau beli, ya seperti saya bilang, kemampuan kita atau affordability kita makin menurun, kesehatan kita makin turun, sehingga itu double-double Bapak Ibu ya, sudah harganya umurnya mahal, ditambah lagi Bapak Ibu bisa kena yang namanya extra loading. Apa itu extra loading? Extra loading itu maksudnya, kalau orang umur 50 beli asuransi misalnya ya, untuk kelas tertentu preminya 1 juta sebulan, orang yang kena extra loading misalnya bayar bisa menjadi 1,5 juta atau bisa menjadi 2 juta per bulan. Kenapa lebih mahal? Karena dia sudah dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Misalnya sudah ada penyakit tertentu di umur itu sehingga dia kena extra loading.
Atau yang paling parah ya di-reject. Jadi tidak bisa lagi memiliki asuransi di umur tersebut. Oke, saya akan menggunakan BPJS saja, Pak, setelah asuransi kantor sudah habis, setelah pensiun. Ya ini boleh juga ya menjadi satu wacana. Jadi swing gitu ya dari asuransi kantor yang selama ini diberikan, pindah ke BPJS. Ini boleh juga menjadi satu wacana seperti saya bilang tadi, ketika Bapak Ibu siap dengan semua prosedur, siap istilah kata, leisure-nya ya, kenyamanannya turun menjadi, level yang lebih rendah. Nah, itu boleh saja kalau Bapak Ibu siap dengan itu semua, dengan kondisi keuangan tertentu, Bapak Ibu berpikir bahwa, nanti kayaknya nggak mampu kalau harus beli asuransi swasta setelah pensiun, it's okay, boleh swing ke BPJS. Dan seperti saya bilang ya, alangkah baiknya ditambahin sedikit Bapak Ibu dengan asuransi sakit kritis. Nanti saya jelaskan. Mekanismenya beda ya, asuransi sakit kritis itu bukan health insurance, jadi agak berbeda dan itu sangat powerful. Oke. Nah, strategi asuransi kesehatan. Ya, jadi milikilah asuransi kesehatan pribadi yang meng-cover saat ini, kalau bisa ya dari sekarang nih Bapak Ibu beli, dari umur 45, dari umur 30 lebih bagus lagi, dari umur 50 kalau sekarang udah 50. Nah, nanti kita akan pakai sampai umur 75 atau 85. Kita bisa set nih, eee, poin yang nomor 3, nanti dibayarnya sesingkat mungkin. Jadi kita nggak perlu bayar bayar terus sampai umur 85. Kita bisa set, kalau di kita ada konsep yang namanya pagar asuransi kesehatan ya. Apa sih pagar? Maksudnya pagar adalah kita membayar certain period saja dan kita memakai selamanya. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian milikilah yang S-Charge ya, ini mandatory. Jangan beli lagi yang inner limit, itu sudah zaman dulu punya. Masih ada tuh Bapak Ibu sampai hari ini produk itu ya. Jadi beli yang S-Charge. Jadi semua dibayar sesuai tagihan. Ditagih berapapun dibayar. Itu ya selama masih dalam plafon, eh, belum mencapai plafon maksimumnya ya. Yang seperti saya bilang tadi 15 miliar minimum. Kalau Prudential sendiri menyediakan sampai 65 miliar. Oke. Tapi buat case Indonesia ya, Bapak Ibu berobat di Indonesia 15 miliar cukuplah Bapak Ibu ya. Oke, ini strategi asuransi kesehatan. Nah, ini sebagai contoh saja, mungkin Bapak Ibu bertanya, berapa sih preminya kalau saya umur segini? Ya, ini sebagai gambaran saja, tentu ini bukan harga mati karena asuransi itu variabelnya banyak Bapak Ibu ya. Jadi umur, jenis kelamin, profesi pekerjaan, kemudian penyakit bawaan, berat badan, gitu. Itu semua mempengaruhi harga Bapak Ibu. Jadi ini saya ambil yang semuanya normal ya. Jadi kita sebut clean case dalam arti orangnya sehat, nggak ada sakit bawaan, berat badannya normal, pekerjaannya juga biasa, bukan yang high risk dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ambil contoh Master X, dia mengambil asuransi kesehatan, coverage-nya Indonesia saja, jadi dia hanya bisa berobat di Indonesia. Kemudian dia pilih yang satu bed ya, jadi pokoknya dia masuk rumah sakit maunya satu bed, dia nggak mau yang 2 bed, atau 3 bed, 4 bed, dan sebagainya. Jadi room-nya yang satu bed. Kemudian coverage area Indonesia doang, plafon tahunannya 3 miliar, boosternya 12 miliar, jadi in total 15 miliar. Apa itu bedanya booster dan tahunan? Jadi tahunan itu akan direfill setiap tahun Bapak Ibu, jadi 3M, 3M, 3M setiap tahun. Kalau booster, tidak direfill, tapi Bapak Ibu boleh pakai. Contoh, tahun 2021 saya berobat habis 4 miliar total, padahal plafonnya cuma 3M. Maka saya dibayarin pakai plafon tahunan plus 1M-nya saya ambil dari booster. Ya, jadi tahun depan plafon tahunan ditambah lagi 3M lagi diisi ulang. Boosternya menjadi tinggal 11 miliar karena sudah kepakai 1M. Jadi booster ini lifetime Bapak Ibu, tidak direfill tapi plafon tahunan direfill. So in total Bapak Ibu akan punya 15 miliar. Masa manfaatnya sampai 75 tahun dalam contoh ini ya, Mr. X ini. Oke. Nah, produknya kita sebut PPA Plus atau Black Card Plan Bronze B. Jadi tidak ada batasan berapa operasinya maksimum, nggak ada, semuanya unlimited sampai sampai plafon tahunan plus boosternya habis aja gitu. Kamar juga tidak ada batasan harga, mau kamar 5 juta, mau 3 juta, yang penting satu bed di rumah sakit itu yang termurah. Mau rumah sakit Pondok Indah, mau rumah sakit Boromeus, mau rumah sakit Pertamina dan sebagainya. You name it, you choose it, pilih, bilang ke mereka saya mau yang satu kamar, kamar mandinya di dalam, termurah di rumah sakit itu, at any cost. Oke.
Ini highlight dari ProPrime Health Plus Black Card. Jadi fleksibel dalam memilih area. Ya, jadi bisa pilih areanya di mana saja. Kemudian tipe kamarnya, batasan kamar dan sebagainya. Kemudian bisa pilih plafonnya ya. Tadi seperti tadi dari mulai 10 yang paling murah sampai 65 miliar. Kemudian bisa milih perlindungannya dari 55 sampai 99 tahun. Kemudian pre dan post hospitalization itu yang ini pre dan post tindakan bedah rawat jalan itu diganti juga. Jadi contohnya gini, ini kan kartu rawat inap Bapak Ibu, tapi untuk berobat jalan pun diganti. Untuk one day surgery pun diganti. Nah, berobat jalan seperti apa? Berobat jalan yang akan berujung pada bedah rawat jalan atau berobat jalan atau post rawat jalan atau post hospitalization yang berujung pada rawat inap. Ya kalau Bapak Ibu sakit, bilnya ke dokter, bilnya harus disimpan tuh, karena kalau nanti akhirnya berujung pada rawat inap, maka semua bil-bil rawat jalannya akan diganti. Kemudian ada manfaat rawat jalan, ini yang paling powerful Bapak Ibu untuk cancer dan cuci darah. Ya, kita tahu bahwa cancer itu banyaknya rawat jalan Bapak Ibu, jadi tidak selalu rawat inap. Kemoterapi itu semua rawat jalan. Radioterapi, kemoterapi, imunoterapi, semua itu rawat jalan. Kemudian ada pembiayaan di luar wilayah pertanggungan. Ya, ini juga feature ya. Kalau kita punya kartu yang Indonesia only, gimana kalau saya ke Singapura? Masih bisa dipakai. Tapi dengan persentase ya. Mungkin cuma diganti tergantung wilayahnya ya. Mungkin diganti 50%, mungkin diganti 30% dan sebagainya. Tapi at least masih bisa dipakai. Oke, ini portfolionya untuk kartu kesehatan PPH Plus Black Card. Jadi plan-nya ada bronze, silver, gold, platinum, diamond. Itu membedakan coverage ya, bronze di Indonesia doang. Silver itu seluruh Asia, kecuali 3 negara. Singapura, Hong Kong, Jepang nggak termasuk. Kalau gold itu masuk semua, termasuk 3 negara ya. Platinum itu seluruh dunia, kecuali US. Diamond itu seluruh dunia, termasuk US. Ya, itu plafonnya dari 10 sampai 65 miliar, bednya bisa pilih 1 atau 2 bed, coverage-nya bisa pilih dari 55 sampai 99 tahun. Oke. Ini advance feature-nya, seperti saya bilang tadi, dibayar sesuai tagihan, rawat jalan kanker, dialisis, dan kecelakaan, itu bisa diganti, walaupun rawat jalan. Pre dan post one day surgery juga diganti. Ada no claim bonus Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu nggak klaim, Bapak Ibu dapat bonus, yaitu plafonnya naik sebesar 10%, maksimum 5 kali naik. Kemudian ada yang lainnya 365 hari boleh dirawat di rumah sakit ya. Jadi kita tahu bahwa beberapa produk lain mungkin cuma 3 bulan maksimum, ada yang 6 bulan. Untuk yang Black Card ini 365 hari. Kemudian ada advance cancer terapi ya, ada target terapi, imunoterapi dan sebagainya. Ini highlight dari semua yang bisa disediakan oleh kartu Black Card ini. Oke, ini untuk Mr. X. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi Mr. X ini lahir tahun 71, anaknya tahun 98 lahirnya, ini gambaran saja. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui pastinya untuk umur Bapak Ibu, silakan kontak saya akan WhatsApp budgeterinya Bapak Ibu ya. Berapa sih untuk bronze B, berapa untuk gold, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Oke, premi per bulannya 1,6 ya, masa bayar 25 tahun, masa pakai 25 tahun. Jadi dipakai sampai umur 75 ya, karena ini umur 50 ya, kalau lahir tahun 71. Oke, kalau mau dibayar lebih pendek bisa nggak? Bisa. Ini saya ambil contoh. Ini semua fleksibel kayak karet ya, mau dibayar 11 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, tergantung dari affordability dari Bapak Ibu. Kalau dibayar 11 tahun aja dia 3,3. Kalau cuma dibayar 6 tahun nih, sisanya dia tinggal pakai, itu 5,4 per bulannya. Untuk istrinya, Mrs. X itu 1,250 ya, masa bayar 31 tahun dipakai 31 tahun. Atau 2,750 dibayar 11 tahun dipakai 31 tahun. Kalau Bapak Ibu secara finance masuk ya ke dalam budget Bapak Ibu, sebenarnya memang ideal jangan dibayar terus-terus selamanya ya. Tapi bayarlah certain time aja. Tergantung dari berapa budget yang bisa Bapak Ibu sisihkan ya, per bulannya atau per tahunnya, untuk misalnya hanya 6 tahun bayarnya, setelah itu tinggal kita pakai. Oke. Ini perbandingan aja Bapak Ibu ya. Kita kan pengen tahu ya, kalau saya bayar terus sampai total
itu berapa sih totalnya? Nah, ini ya, kalau bayar yang 1,6 itu totalnya hanya membayar 500 juta. Sementara total manfaatnya kita dapat 87 miliar ya, selama 25 tahun tadi. Jadi sebenarnya kita bayar hanya 0,6% Bapak Ibu dari manfaat yang kita dapatkan. Kalau bayar lebih pendek ya pasti lebih murah jatuhnya ya. Sama kayak orang nyicil mobil, kalau cicilannya setahun pasti lebih murah daripada nyicil 5 tahun. Totalnya gitu ya. Cicilannya pasti lebih mahal tapi in total lebih murah. Nah, ini hanya 440 juta totalnya ya. Untuk dapat manfaat 87 miliar. Atau hanya 0,5% kita bayar dari manfaat yang kita terima. Istrinya lebih murah lagi, anaknya jauh lebih murah lagi karena ya lifespan-nya kan masih banyak ya. Seperti tadi, anaknya kan menggunakan kartu ini 33 tahun. Jadi dia hanya spend 0,2%. Oke, itu tadi health protection. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Silakan berkonsultasi dengan saya, bikin budgetary dan sebagainya. Bapak Ibu silakan kontak saya. Tidak wajib ambil juga ya. Jangan berpikir kalau udah minta proposal terus Bapak Ibu harus beli, enggak. Jadi Bapak Ibu senyamannya aja, kalau masuk budget, ambil, kalau nggak convenient, ya just leave it. Yang penting udah tahu budget tadi buat Bapak Ibu sekian, atau mungkin masih mau diambilnya nanti tahun depan, gitu ya. Nanti kita bisa konsultasi secara personal dan customize dengan saya, nggak usah khawatir. Atau gradual gitu ya, saya ambil yang ini dulu, nanti saya upgrade dan sebagainya. Jadi ini fleksibel Bapak Ibu. Sekarang kita masuk bagian yang piramid tadi yang paling atas ya, yang kerucut. Jadi kita lompat ke atas dulu, nanti baru yang tengah, yang krisis cover. Income protection. Saya mau jelasin dulu konsepnya Bapak Ibu ya, apa sih itu income protection? Sebentar saya cek dulu. Oke. Income protection. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda dan saya punya pohon uang, mana sih yang lebih penting Bapak Ibu, akarnya atau batangnya? Akarnya atau batangnya? Dari kebanyakan orang yang saya tanya, rata-rata menjawab akarnya. Ya, saya tanya ulang, kenapa akarnya? Ya, rata-rata mereka menjawab karena kalau akarnya mati, mati pohonnya. Tapi kalau batangnya mati, masih bisa hidup karena akarnya masih ada, karena akarnya lah yang cari makan di tanah. Ya, jadi betul banget Bapak Ibu jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu pun punya jawaban yang sama ya. Kalau kita punya pohon uang seperti ini, yang paling penting itu adalah akarnya. Karena kalau batangnya mati, akarnya akan menumbuhkan batang baru. Tapi kalau akarnya mati, batangnya pasti mati dan pohonnya mati. Nah, hubungannya apa ini dengan keuangan keluarga? Nah, sesungguhnya akar itu adalah income kita, Bapak Ibu, income Anda dan income saya. Batang itu adalah aset. Rumah, apartemen, mobil, emas, deposito, saham, semua itu batang, Bapak Ibu. Bukan sumber income. Gitu ya. Kalau ini saya tidak bicara passive income ya, passive income di luar ini ya. Ini active income, di mana seseorang bekerja, bisnis, dia mempunyai income. Nah, akar itu adalah income-nya, batang itu asetnya. Kalau asetnya hilang, contoh misalnya di PHK, bangkrut, bukan di PHK ya, misalnya bangkrut, atau dicuri maling gitu ya, aset itu bisa kita adakan lagi karena income kita masih ada. Tapi kalau income-nya hilang, nah ini yang problem nih, maka batangnya akan hilang, asetnya akan kita jual ya. Rumah kita jual, tanah kita jual, ya lama-lama habis juga semua. Itu teman-teman. Nah, apa sih yang menyebabkan akar ini hilang, atau akar ini mati, atau sumber income kita mati? Sebenarnya ada dua, Bapak Ibu ya, ada dua. Satu itu karena faktor eksternal. Contoh eksternal itu maksudnya di PHK, bisnis bangkrut, itu ya, punya bisnis, mau gedein, akhirnya ditipu orang. Nah, itu income juga hilang tuh, Bapak Ibu ya. Tapi itu masih bisa kita recovery, ya kan, selama kita masih punya daya usaha, selama kita masih punya daya juang, kita kerja lagi, kita bisnis lagi. Ya batangnya tumbuh lagi, asetnya akan tumbuh lagi. Mungkin di intermediate time, ya asetnya kita pakai dulu ya, untuk hidup, untuk bikin modal baru dan sebagainya. Nah, tapi hal yang kedua ini yang nggak bisa nih Bapak Ibu. Hal kedua adalah ketika pencari nafkah utamanya itu hilang.
karena dialah sumber income-nya. Hilang ini ada dua hal ya, dipanggil Tuhan atau meninggal, itu juga hilang. Kalau orang pencari nafkah utama, misalnya ayah, itu dipanggil Tuhan atau meninggal, maka income-nya pun meninggal. Ya, income-nya pun hilang, dibawa ke dalam kubur. Yang kedua, ya dia cacat ya, Bapak Ibu ya. Kalau orang cacat kan akhirnya nggak bisa kerja sama sekali, income dia juga hilang. Atau terkena sakit kritis. Ya sama cacat kayak tadi, ya kena stroke, terbaring saja selama 5 tahun, 10 tahun, income-nya pun hilang. Bukan cuma income-nya hilang, tapi menambah beban ekonomi juga ya. Karena orang sakit kritis, stroke, lumpuh itu harus ditopang, harus dirawat, dan sebagainya. Nah, jadi lindungilah income Anda dari risiko kehidupan yang akan menghilangkan seperti meninggal atau cacat tadi. Jadi lindungilah income kita dari risiko kehilangan tadi gitu loh. Kenapa harus kita lindungi? Ya karena income kita ini dipakai oleh anak kita dan istri kita, dipakai oleh keluarga kita untuk hidup mereka, untuk cita-cita mereka, untuk sekolah anak, untuk anak-anak mencapai impiannya menjadi mandiri pada akhirnya. Nah, jadi dengan income protection, penghasilan Anda tetap mengalir setiap bulannya. Jadi simpelnya gitu, Bapak Ibu. Jadi simpelnya, kalau pencarian nafkah utama nggak ada, tapi gajinya tetap ada tiap bulan, walaupun orangnya sudah tiada. Makanya kita sering sebut sebagai konsep slip gaji abadi. Slip gajinya abadi, kenapa? Ya dia datang terus ke rumah. Kalau income-nya 20 juta sebulan, ya akan datang 20 juta sebulan ke rumah untuk anak dan istrinya. Bagaimana caranya? Nah, yaitu Bapak Ibu kita punya yang namanya income protection atau asuransi jiwa ya, gampangnya orang mengenalnya. Jadi asuransi jiwa itu bukan melindungi jiwanya, tapi melindungi income-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar sih income protection yang saya harus milikin? Karena pasti beda-beda kan? Seorang yang income-nya 20 juta tentu berbeda dengan seorang yang income-nya 80 juta income protection-nya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di dalam ilmu perencanaan keuangan Bapak Ibu ya, itu ada beberapa pendekatan bagaimana cara kita mendesain income protection. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sebelum masuk ke metodenya, kita lihat dulu clue-cluenya Bapak Ibu. Clue ini adalah supaya optimal nih gitu ya. Kan kalau kita mau pikir sebenarnya bikin aja segede mungkin selama mungkin ya. Tentu harganya akan mahal banget gitu ya. Jadi kita nggak optimal juga secara cost. Nah, income protection dibuat sampai umur produktif saja Bapak Ibu. Jadi kalau seorang mencari nafkah utama hidupnya hanya sampai maksudnya masa produktifnya hanya sampai 60, ya kita bikin sampai 60 aja. Kalau kerjanya plannya mau sampai 55 doang, 56 aja udah mau pensiun, ya kita bikin sampai 55 aja. Karena sesungguhnya membuat itu terlalu panjang, sebenarnya tidak cost efisien. Tapi kalau memang uang pertanggungannya ini mau dijadikan juga bekal waris, nah ini beda cerita nih Bapak Ibu. Maka bikinlah sampai panjang. Jangan sampai asuransi sudah berakhir, orangnya masih hidup. Nah, itu kan nggak tercapai bekal warisnya Bapak Ibu. Jadi bikinlah sampai jangkauan yang lebih panjang. Misalnya sampai 75, 85, atau 99. Gitu ya. Tapi kalau untuk income protection, ya bikinlah sampai masa produktivitas kita aja. Contoh saya pribadi, saya punya income protection yang saya bikin, kalau 55 kayaknya kependekan, saya kayaknya masih mau produktif gitu ya. Jadi saya bikin sampai 65. Saya pikir cukuplah. Mungkin umur 66 saya udah nggak mau produktif lagi. Kalau masih 60, 61, 62, kalau masih sehat saya masih mau beraktivitas dan produktif. Seperti itu. Nah, besarnya ini ada rumusnya nih Bapak Ibu. Ada beberapa pendekatan. Ya, yang pertama adalah income replacement base. Yang kedua income value base. Yang ketiga human life value base. Yang ketiga family need base. Yang keempat ya. Jadi ada beberapa pendekatan. Tapi yang paling sering kami pakai untuk klien ya itu yang nomor 2. Ya, income value base. Kita bahas satu-satu nih secara singkat ya. Income replacement base. Gampangnya income replacement base itu gini Bapak Ibu. Orang umur 35, dia mau bekerja sampai 60, berarti kan ada 25 tahun ya, dari 35 sampai 60. Nah, ya udah, kita hitung aja. Income tahunan dia berapa dikali 35 tahun. Ya itulah uang yang harus disiapkan kalau dia kenapa-kenapa.
Gampangnya contoh, gampang ya, income 10 juta. Dia masih harus bekerja 35 tahun lagi, ya udah berarti income 10 juta dikali 12 berarti 120 juta dikali 35. Kira-kira 4 miliar something. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ini jarang dipakai. Kenapa? Karena nggak dinamis. Tahun ini masa produktif 35, tahun depan 34, 5 tahun lagi tinggal 30. Jadi angka itu jadi kurang visible gitu karena berubah-ubah. Nah, ini banyak dipakai nih, income value base. Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu. Berapa sih income kita sebulan? Let's say 20 juta. Berarti kita harus punya uang pertanggungan 5 miliar. Loh, kenapa 5 miliar? Prinsipnya gampang. Kalau saya yang income 20 juta dipanggil Tuhan cepat, maka akan cair tuh uang dari let's say dari Prudential ya, 5 miliar. 5 miliar itu kita taruh di deposito Bapak Ibu. Maka bunganya akan menghasilkan 20 juta. Jadi anak istri saya hidup dari bunga depositonya itu aja. Dia akan dapat selama-lamanya karena pokoknya tidak hilang. Seperti itu. Jadi gampangnya rumusnya adalah dikali 250. Kenapa 250 itu datang dari bunga deposito 6% dan pajak 20%. Kalau asumsi bunga depositnya 5% dan pajaknya 20%, ya lain lagi 250-nya. Tapi for sure gampangnya dikali aja 250 income bulanannya. Jadi kalau income bulanan 10 juta, ya 2,5 miliar punya proteksinya. Nanti dilihat dengan 2,5 miliar itu berapa sih preminya. Kalau ternyata berat, ya udah jangan maksain bikin 2,5 miliar, bikin dulu 1 M. Jadi bisa bertahap. Karena better than nothing, Bapak Ibu. Nah, tapi pendekatan yang banyak saya gunakan sebenarnya bukan dihitung dari income bulanan, tapi dihitung dari pengeluaran bulanan atau monthly expense. Supaya lebih cost optimize lagi. Kenapa? Karena saya merasa yang penting itu kan expense bulanan keluarga saya terpenuhi. Gitu. Karena income itu kan di dalamnya ada unsur investment, ada unsur tabungan, ada unsur dana darurat yang kita sisihkan tiap bulan. Untuk case emergency di mana saya nggak ada, ya anak istri saya cukup dengan monthly expense-nya saja. Jadi mungkin ya nggak perlu mikirin tabungan, nggak perlu mikirin investasi, nggak perlu mikirin apa. Yang penting semua expense bulanannya terpenuhi, cicilan, biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya, transport, bayaran asuransi dan sebagainya. Itu harus terpenuhi. Oke, ini yang paling banyak dipakai. Human life value base itu sama dengan yang sebelumnya, dengan yang income value base, tapi bunga deposit pokok depositonya kita makan juga, gitu ya. Jadi kalau tadi kan income-nya abadi karena pokok depositonya nggak habis-habis. Kalau ini pokoknya juga kita makan atau kita ambil untuk cost optimize juga sebenarnya. Family need base ini juga boleh dipertimbangkan sebagai patokan untuk ending dari proteksi ini. Contoh misalnya anak saya paling kecil masih berumur 5 tahun. Berarti masih 22 tahun lagi dia baru mandiri. Ya udah dihitung berarti lifespan proteksi kita minimal 22 tahun lagi. Gitu ya. Jadi pendekatan dari tanggung jawab kita terhadap anak kita yang paling kecil. Gitu ya. Jadi bisa kombinasi dari income value base yang pakai monthly expense dan spending masanya kita pakai yang family need base. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Nah, ini tabel gampangnya aja ya, pakai yang income value base, yang pakai expense approach. Ya, jadi kalau income Bapak Ibu tinggal lihat aja income Bapak Ibu atau monthly expense-nya di level berapa. Karena pengeluaran bulanannya aja udah 50 juta, ya paling nggak punya 12 miliar itu tanggungan. Ya mungkin income dia 100 juta ya, dengan monthly expense-nya 50 juta. Seperti itu Bapak Ibu ininya. Nah, ini ada 4 solusi. Kalau kita ngomong di portfolio saya ya, Prudential itu ada 4 solusi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa implement dengan Pro-Link Term, ini produk unit link. Tapi kalau Bapak Ibu nggak suka unit link, jangan ambil ini. Ambil yang Pro Cinta, ini produk tradisional. Atau Pro Critical Benefit 88, atau Pro Warisan. Jadi gini Bapak Ibu, banyak kali masyarakat Indonesia itu merasa rugi bayar premi. Karena kenapa? Karena kalau gua nggak sakit, kalau gua nggak meninggal, kayaknya sayang ya uang itu angus begitu aja gitu. Nah, jadi lately company khususnya Prudential ngeluarin yang untuk mengantisipasi kekhawatiran itu Bapak Ibu. Jadi ya udah kalau emang nggak terjadi income protection misalnya ya kita bikin tadi misalnya 2,5 miliar uang pertanggungannya
preminya 2 juta sebulan. Ntar kalau misalnya saya sehat-sehat aja gimana? Ya udah premi 2 juta sebulannya dibalikin dari perusahaan. Jadi di sini saya kasih keterangan ya, premi dibayar mana ya premi. Nah ini premi 100% kembali ya jika tertanggung tidak klaim atau tidak meninggal. Jadi preminya balik nih utuh nih Bapak Ibu. Jadi anggap aja titip uang di situ dapat manfaat proteksi yang gede gitu ya. Sama produk Kritika 88 juga sama preminya balik. Nah, bedanya Prucinta dan PCB 88, saya sebut PCB 88 ini ya. Bedanya adalah kalau PCB 88 itu hibrid dengan sakit kritis Bapak Ibu. Jadi triggernya bukan saja meninggal, dia sakit aja, kritis, uang pertanggungannya keluar. Masa bayarnya bisa 5, 10, 15 tahun, bisa dipilih. Jadi nggak usah lama-lama bayarnya Bapak Ibu, 5 tahun bayar, udah simpen polisinya. Berlaku sampai 88 tahun. Kalau Purcinta, masa coverage-nya 20 tahun aja. Bayar preminya 10 tahun doang. Setelah 20 tahun, masih sehat, premi balik 100%. Purwarisan mirip dengan Purcinta, tapi life-nya sebenarnya lebih bagus dari Purcinta nih, Bapak dan Ibu ya. Kalau bisa sebenarnya ambil yang ini ya, karena masa berlakunya sampai 99 tahun. Dibayarnya bisa 5, 10, sampai 15 tahun saja, preminya pun balik 100%. Oke. Lebih detailnya silakan hubungi saya untuk customizing ya, dan Bapak Ibu bisa tanya A sampai Z tentang benefit dari solusi ini. Ya, ini budgeterinya aja perkiraan untuk orang yang tadi ya, Mr. X yang 50 tahun itu. Untuk 1M preminya 2,8 juta, dibayar 10 tahun. TCO atau total bayar dia tuh sebenarnya 336. Ya kalau kebayar semua ya, kadang-kadang kan namanya proteksi belum lunas dibayar ya udah keklaim duluan ya itu laki aja ya, nggak harus bayar total. Ini saya cuma menggambarkan aja kalau umur panjang 10 tahun bisa bayar sampai lunas itu 34% aja TCO-nya dibanding manfaatnya Bapak Ibu. Berapa sih premi yang kembali? Itu 370 juta. Loh, kok lebih besar daripada premi yang dibayar 336? Iya, dapat additional bonus 10% Bapak Ibu. Ini yang 3M, 2M, dan sebagainya. Apakah bisa 1,5M? Ya bisa aja. Apakah bisa 500 juta? Bisa. Semuanya akan dihitungkan ulang ya. Ini hanya budgetary untuk ngasih gambaran. Kalau pooling term yang tadi itu lebih murah memang ya. Tapi kan nggak ada premi kembali ini. Ini produk unit link. Oke, PCB 88 itu jauh lebih mahal memang karena dia hibrid dan masa pertanggungannya juga panjang sampai 88 tahun. Ya karena bayar lebih mahal tentu premi kembalinya juga lebih gede. Gitu ya. Ya, ini bervariasi tergantung dari kebutuhan kita. Sekarang krisis cover ya yang di piramid tadi yang nomor 2 ya, yang di tengah tadi. Apa itu krisis cover? Gini Bapak Ibu, kalau kita kena penyakit kritis, sungguhnya ada biaya yang tidak terlihat. Seperti gunung es ya. Gunung es itu di laut kelihatan kecil, tapi sebenarnya di bawahnya itu gede. Inilah yang menyebabkan kapal Titanic itu nabrak ya. Nabrak bagian yang gedenya ini. Apa sih biaya terlihat? Biaya terlihat itu adalah biaya yang di-cover oleh asuransi kesehatan. Biaya yang di-cover oleh BPJS juga. Biaya yang di-cover oleh Black Card tadi. Operasi, rawat inap, obat, infus, dokter, dan semuanya ya. Itu yang di-cover oleh asuransi kesehatan. Kalau orang sakit kritis, ada gak sih biaya lain? Ada Bapak Ibu. Ongkos bolak-balik keluarga yang ngerawat. Kalau ngerawatnya ke Singapura, tiket akomodasi di Singapura. Obat herbal. Ya. Juru rawat yang nginap di rumah, yang dipanggil ke rumah. Kalau ini sih sebenarnya dibayarin oleh asuransi Black Card ya. Katakanlah pakai BPJS ya, kan nggak dibayarin ya juru rawat yang datang ke rumah. Atau driver yang bawa bolak-balik kita ke rumah sakit dan sebagainya lah. Kemudian yang paling parah sih sebenarnya biaya hidup ya Bapak Ibu ya, karena orang sakit kritis itu kan seperti saya bilang tadi nggak bisa kerja lagi. Maka biaya hidup dia siapa yang nanggung? Sudah dipecat dari kantor karena nggak masuk ke 3 bulan. Nah, biaya-biaya itu justru lebih besar lagi tuh Bapak Ibu. Nah, itu dari mana biayanya? Nah, makanya asuransi krisis cover ini disebut aset protection. Karena dari mana biaya-biaya tadi? Pasti diambil dari biaya-biaya aset. Jual mobilnya, jual rumah kontrakan yang selama ini jadi passive income, jual emas dan sebagainya. Gara-gara sakit kritis, aset terjual.
Makanya kalau punya asuransi sakit kritis, kita sebut aset protection. Jadi aset-aset tadi terlindungi, nggak kepake. Kita pakai uang dari asuransi sakit kritis ini aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan biaya rumah sakit yang diganti asuransi sakit kritis ini, tapi uang tunai yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Misalnya 2 miliar, ya udah. Terus kok bisa, gimana cara nyairinnya gitu? Nyairinnya caranya ya diklaim Bapak Ibu ya. Klaimnya pakai apa? Pakai bill rumah sakit? Bukan. Nggak ada hubungannya dengan bill rumah sakit. Ngeklaimnya pakai surat keterangan dari dokter ya, SKD, yang menyatakan bahwa ya pasien ini memang udah kena kanker. Stadiumnya stadium 3B. Ya udah, kita klaim. Isi formulir klaim, bawa surat yang keterangan dari dokter, submit, di-approve, cair. Keluarlah uang pertanggungannya ya. Tergantung dari berapa yang dia bikin. 1M, 2M, 500 juta, bergantung. Nah, pertanyaannya, bikinnya berapa enaknya ya? Ya itu juga ada thumb rule-nya, Bapak Ibu. Thumb rule-nya adalah 5 tahun expand hidup kita. Contoh kayak tadi, 1 bulan 10 juta, setahun 120 juta, 5 tahun 600 juta. Ya udah bikin 600 juta UP-nya. Gitu kira-kira ya. Dan belilah yang kriteria klaimnya paling mudah, Bapak Ibu ya, paling gampang. Karena harus hati-hati, banyak produk critical illness ini ngeklaimnya cukup jelimet. Gitu ya. Jadi belilah yang ngeklaimnya paling gampang. Kemudian kalau bisa beli yang hibrid dengan death benefit. Ya, sayang kan kalau kita udah punya asuransi sakit kritis, tiba-tiba kita amit-amit ya, mati ketabrak mobil, kan nggak angus tuh asuransi sakit kritisnya kan? Kan dia nggak sakit kritis kalau kecelakaan itu. Maka belilah yang hibrid dengan death benefit. Jadi karena dia meninggal kecelakaan, ya udah cair juga itu UP-nya. Gitu, jadi nggak sayang gitu ya, nggak angus. Saya tidak bikin budgeterinya, kalau Bapak Ibu berminat, saya bisa bikinkan juga, just call me. Nah, yang terakhir ini legacy planning, ya buat Bapak Ibu yang concern dengan hal ini, boleh mempelajarinya dan boleh konsultasi dengan saya. Tapi kalau Bapak Ibu punya prinsip-prinsip tersendiri yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, monggo juga nggak apa-apa, nggak usah mencerna konsep legacy planning ini. Ya, oke. Kalau kita ngomong personal asset ya Bapak Ibu ya, jadi personal asset itu aset-aset pribadi ya, atau aset keluarga, itu ada 4 bagan nih sebenarnya secara umum ya Bapak Ibu ya. Jadi ada asset creation, asset protection, asset multiplication, dan asset distribution. Ini udah pola yang orang sadar nggak sadar pasti begini flow-nya. Ya, asset creation ya, dia beli rumah, dia beli tanah, ya dia tahu bahwa dia harus melakukan investasi, dia harus membanyakin asetnya dia. Itu alamiah ya, secara manusiawi. Saya juga begitu, Bapak Ibu pun pasti demikian. Kemudian aset protection, nah ini mungkin hanya orang yang ngerti aja yang melakukan ini ya. Asetnya dia protect dengan cara krisis cover tadi, gitu ya. Atau asetnya dia protect dari sisi kebakaran. Kalau asuransi umum ya, rumahnya dia beliin asuransi kebakaran. Asetnya dia protect, misalnya mobilnya dia protect, ya asuransi mobil, biar kalau tabrakan hancur ya diganti yang baru gitu kan. Asetnya dia protect dengan cara emasnya ditaruh di SDB. Nah, itu masuk semua ke dalam kelompok aset protection. Kemudian aset multiplication, ya asetnya digandakan, ya oh uangnya kayak udah deposito kayaknya putarannya kecil ya, saya mau taruh di saham, nah itu namanya penggandaan aset Bapak Ibu. Uang daripada diem aja gitu, saya bisnisin aja lah, ya asetnya dititipkan ke perusahaan dengan cara beli sahamnya, atau ikut bisnis bareng sama temennya. Tujuannya kan cuma satu, supaya uang itu bertumbuh dan berkembang. Suka tidak suka, setelah itu finally asetnya harus didistribusikan, Bapak Ibu ya. Asetnya harus diwariskan, dikasih ke generasi berikutnya, yaitu anak dan cucu. Anak ya pada umumnya ya. Sebagian mungkin diwakafkan ke masjid, atau sebagian dikasih yayasan, whatever lah. Yang pasti aset itu suka tidak suka atau mau tidak mau didistribusikan. Karena kita ini ada batas umurnya, nggak mungkin menggenggam aset itu terus menjadi milik kita. Karena kita mati tidak bawa aset ya Bapak Ibu. Nah, positioning asuransi ada di mana kira-kira? Sebenarnya mulai dari 3 kotak sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari aset protection, mulai dari aset multiplication, dan aset distribution.
Aset protection udah saya bahas tadi, yaitu crisis cover. Sekarang kita bahas asset multiplication dan asset distribution. Ya ini posisi asuransi lebih luasnya lagi sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya ini aset diversification. Tahu ya? Jadi portfolio aset ya. Jadi aset kan ditaruh di dalam bentuk deposito, rumah, tanah, emas, asuransi. Jadi salah satu diversifikasi aset. Pasti ada alasannya kenapa harus diversifikasi ke asuransi gitu ya. Pasti ada sisi positifnya. Kemudian liquidity asset atau liquidity legacy. Gitu ya. Jadi kita pengen punya aset yang liquid, terutama ketika kita tiada. Gitu. Karena kenapa penting aset liquid? Karena gini Bapak Ibu, kalau asetnya semuanya rumah, itu sangat challenging sebenarnya ya, sangat challenging untuk dicairkan ketika kita nggak ada. Saya mengalami sendiri ya, orang tua saya meninggalkan aset rumah, aset properti, dan itu nggak gampang juga ternyata menguangkan aset itu ya. Kemudian aset multiplication ya, asuransi adalah cara yang paling powerful kalau Bapak Ibu ngomong aset multiplication. Kemudian anti konflik ya. Jadi relatif ke hukum waris, asuransi adalah anti konflik. Karena sesungguhnya, nanti kita lihat di belakang, uang pertanggungan asuransi itu bukan objek waris. Kemudian keamanan dari ancaman dunia luar ya, kita tahu ya, tanah mama saya diakuin orang gitu ya, tanah mertua saya, yang mama saya pagarnya digeser gitu ya, karena pagarnya cuma dari tanaman, ditinggal lama ya dia tanam aja, tanaman yang sama tapi udah geser 2 meter misalnya, kali panjangnya ke belakang, ya udah hilang 100 meter gitu ya. Dan tax reduction. Ya kalau kita mau smart untuk ngurangin pajak dengan cara yang halal, ya dengan cara pakai asuransi. Oke, ini sifat-sifat aset sebagai gambaran saja, properti, deposito, asuransi, dan emas. Properti ini saat kita hidup, aset ini tidak liquid, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa dicairin dengan cepat. Waktu meninggal, lebih tidak liquid lagi. Lebih susah lagi nyairinnya, ya, karena ada berhubungan sama urusan hukum itu. Hukum dan pajak ya. Deposito waktu hidup aset ini cair banget, tapi waktu meninggal ini langsung nggak cair. Ya, karena sesungguhnya deposito itu di-freeze oleh bank ketika pemiliknya meninggal. Sialnya udah di-freeze nggak dikasih bunga lagi, teman, Bapak Ibu ya. Kalau asuransi kebalikannya deposito nih. Waktu hidup aset ini tidak liquid. Nggak bisa tuh, Pak, Ma, mau dong pakai asuransinya itu buat beli mobil, nggak bisa, Bapak Ibu ya. Karena asuransi portfolio aset dalam bentuk asuransi itu bukan nilai tunainya ya. Saya tidak bicara nilai tunai di unit link. Kalau nilai tunai di unit link itu Bapak Ibu bisa cairkan. Sebentar saya tutup jendela ya, hujan ini suaranya. Oke. Yang disebut aset asuransi, portfolio asuransi di level aset itu adalah uang pertanggungannya Bapak Ibu ya. Yang tadi itu yang 10M, 20M, 5M, uang pertanggungan. Nah, itu kan nggak bisa kita pakai kalau belum meninggal orangnya kan. Jadi dia tidak liquid. Tapi ketika meninggal langsung liquid. Bebas pajak, bebas hukum. Kalau emas, ini dulunya liquid. Kalau gitu kita taruh aja dong di emas semua. Ya, nggak begitu juga ya Bapak Ibu ya. Emas itu sebenarnya kalau dalam perencanaan keuangan keluarga, emas itu bukan investasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Emas itu sebenarnya lebih kepada dana darurat. Jadi jangan taruh banyak-banyak, karena kita cuma mau manfaatkan liquidity-nya aja. Nah ini posisi asuransi dalam legacy planning Bapak Ibu ya. Multiplication legacy aset dengan asuransi. Ini contoh ekstrim ya. Ini ada ayah konvensional, punya aset 10 miliar. Dia akan turunkan ke dua anaknya. Anak laki-laki dapat 5M, anak perempuan dapat 5M. Ya, belum potong pajak. Nanti akan dipotong pajak kan. Nah kalau Bapak yang bijak, 10M ini dia jadiin paper aset aja. Ya, dia jadiin UP jiwa atau uang pertanggungan. Jadi berapa nih ya? Saya salah tulis nih, harusnya ini ekstrimnya 10M ini dijadiin aset semua ya. Dijadiin paper aset semua. Jadi menjadikan 48 miliar kira-kira ya. Ini contoh. Jadi 20 miliar buat si anak laki-laki, 20 miliar buat anak perempuan, 2M buat charity. Kasih ke panti asuhan. Jadi sangat menguntungkan ya dari sisi aset. Anaknya yang tadinya cuma dapat 5M belum potong pajak, sudah dapat 20M
tax free. Tuh, Bapak Ibu ya. Jadi ini cara penggandaan aset seperti itu ya. Ya mungkin dalam prakteknya kita tidak ekstrim seperti ini ya. Punya 10M, 10-10-nya kita beliin asuransi. Tapi mungkin punya 10M ya 2M dibeliin asuransi lah. 8M-nya tetap dalam bentuk properti, oke. Karena yang dua tadi akan menjadikan another 8M. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini sedikit wawasan tentang hukum hubungannya sama warisan Bapak Ibu ya. Ada hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Ya, buat Bapak Ibu yang beragama Muslim atau penganut agama Islam, mungkin ada option bisa menggunakan hukum waris Islam. Ini definisinya Bapak Ibu juga bisa baca ya, dari perbedaan hukum waris, hukum Islam, dan hukum waris perdata, Islam, dan adat. Oke. Sekali lagi, harta warisan dalam bentuk uang pertanggungan asuransi tidak masuk ranah hukum ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau terjadi konflik, salah satu anak nuntut ke pengadilan, dia pengen maksa mau pakai hukum adat, ya tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena uang pertanggungan itu bukan objek waris. Jadi kalau sudah masuk ke anak masing-masing ya udah, as it is. Kalau udah masuk ke anak perempuannya saja ya udah buat dia aja, nggak buat yang lain. Ini berita-berita ya Bapak Ibu ya, konflik dalam soal warisan. Jadi ini 4 anak gugat ibu kandung karena harta waris, rebutan warisan, berantem, itu udah biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau udah ada uang, saudara jadi nggak saudara. Oleh karenanya bikinlah sistem apa ya istilahnya, surat wasiat ya untuk warisan. Atau pakai asuransi tadi, jadi udah ahli warisnya udah tertera di situ tuh. Sekian persen masuk ke anak pertama, sekian persen anak kedua, dan seterusnya. Jadi udah nggak bisa digugat lagi. Ini yang tadi ya, ini saya alami juga, deposito orang tua saya masuk ke dalam ranah di mana itu di freeze, nggak bisa lagi dicairkan sampai penetapan pengadilannya itu keluar. Itu ya, ini bicara masalah deposito. Jadi life insurance atau asuransi kehidupan adalah jawaban Bapak Ibu ya untuk memaksimalkan legasi dan aman dan bebas pajak. Jadi karena uang pertanggungan asuransi jiwa bukan objek waris. Jadi ini udah the best solution banget lah kalau kita mau ngomong warisan aman dan bisa kita multiply besarnya ya. Produknya ini seperti tadi ada perwarisan, ini memang khusus warisan kalau perwarisan ya. Ada PC88 kalau berminat, yang ini juga ada Purcinta. Sebagai gambarannya Bapak Ibu, Purcinta ini produk syariah, perwarisan dan PC88 ini non syariah. Oke, itu saja Bapak dan Ibu tentang asuransi kehidupan kini dan masa pensiun serta legacy planning yang sudah saya bahas. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh email saya ini, atau telepon, WhatsApp ke saya juga boleh. Kemudian kalau Bapak Ibu mau bertanya lagi lebih jauh, kalau kayak saya bagaimana ya, bagusnya ya. Saya udah punya nih asuransi A, B, C, D, E, enaknya diapain ya, bagaimana nih. Silakan juga hubungi saya akan bantu review. Tenang aja, free ya Bapak Ibu ya, untuk review polis tidak bayar. Nanti saya datang dengan rekomendasi ya Bapak Ibu ya, dengan rekomendasi. Atau Bapak Ibu misalnya pengen mendesain perencanaan pensiun nih, bukan cuma asuransinya doang ya, tapi lebih kepada semua hitung-hitungannya nih, komprehensif ya. Misalnya pensiun, yang saya pengen punya usaha juga dengan modal usaha misalnya 500 juta, pensiun juga saya pengen punya uang bulanannya 10 juta, terus saya juga masih ada anak yang harus saya tanggung, semualah dengan semua elemen personal finance Bapak Ibu ya, dengan semua elemen-elemen customize-nya. Ya. Saya bisa desainin Bapak Ibu ya, saya bisa desainin secara komprehensif. Gitu ya, untuk bulan-bulan ini mungkin masih free of charge ya, untuk mendesain desain yang begituan ya. Jadi harus saya taruh di mana investasinya, asuransi apa aja yang harus saya miliki, kemudian saya harus berapa sih nyelenginnya tiap bulan sekarang, seperti dan sebagainya ya. Itu bisa saya desainkan juga Bapak Ibu, karena itu memang area saya sebagai perencana keuangan ya untuk keluarga. Itu saja Bapak Ibu, selamat beraktivitas, jaga kesehatan di pandemi ini, ikutin protokol 5M ya Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu akan dilindungi Tuhan.
Selamat bekerja dan Tuhan memberkati. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Terima kasih.